Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Amazing Info, channel yang menyajikan info-info yang luar biasa, yang sayang untuk dilewatkan. Untuk kali ini, saya ingin melanjutkan info mengenai Human Resource Management Part 2. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat video part 1-nya, silakan lihat video sebelumnya. Serta jangan lupa klik like, share, and subscribe. Pilar pertama dari 8 pilar manajemen sumber daya manusia yaitu rekrutmen dan seleksi. Kita ketahui bersama bahwa rekrutmen dan seleksi itu adalah untuk menjaring talent-talent baru atau pegawai-pegawai baru untuk memenuhi kebutuhan FTK atau formasi tenaga kerja di perusahaan. Tetapi sebelum melakukan rekrutmen dan seleksi, terlebih dahulu harus dilakukan perencanaan tenaga kerja atau workforce planning. Bagaimana strategi perencanaan tenaga kerja? Yang pertama, haruslah diselaraskan dengan bisnis strategi. Nah, jadi teman-teman semua ya, kita tentukan dulu bisnis strategi perusahaan kita, perusahaan yang akan diterapkan di tahun ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dengan melihat atau mendefinisikan regulasi-regulasi pemerintah yang ada, perkembangan teknologi, dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, regulasi-regulasi tersebut terkait dengan ketenaga kerjaan tentu saja. Kemudian juga kita melakukan analisa-analisa seperti analisa beban kerja, kemudian formasi tenaga kerja, dan juga formasi jabatan sesuai dengan kebutuhan terkait pertumbuhan organisasi ataupun ekspansi bisnis. Kemudian menghitung jumlah dan kualifikasi tenaga kerja saat ini, serta jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan di masa mendatang. Langkah selanjutnya adalah jika telah mengetahui jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, untuk ditambahkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini. Kemudian melakukan strategi remunerasi dan pembinaan karir yang menarik, serta lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian definisi rekrutmen, ini menurut Werther dan Davis tahun 1996, bahwa rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat dan untuk dipekerjakan. Kemudian proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Kemudian hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk dilakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap seleksi. Nah, apa perbedaan rekrutmen dan seleksi? Nah, ini perbedaan rekrutmen dan seleksi itu bahwa rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan sesuai dengan lowongan yang tersedia, sesuai dengan persyaratan jabatan. Tujuannya untuk mencari sebanyak-banyaknya pelamar sesuai dengan lowongan yang tersedia dengan biaya seminimal mungkin. Nah, sedangkan seleksi yaitu serangkaian tahapan spesifik untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima untuk ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, tujuannya untuk memilih pelamar paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Right man, on the right place, and on the right time. Selanjutnya, teman-teman semua, tujuan dari rekrutmen adalah yang pertama itu untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi formasi jabatan atau formasi tenaga kerja yang kosong atau akan kosong guna optimalisasi sumber daya di perseroan. Misalkan karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai yang akan memasuki masa pensiun. Kemudian yang kedua, untuk menjamin kontinuitas ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung usaha pencapaian sasaran kinerja perseroan. Nah, maksud dan tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi formasi jabatan dan formasi tenaga kerja kosong atau yang akan kosong guna optimasi sumber daya di perseroan.
Dan selanjutnya yaitu menjamin kontinuitas ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung usaha pencapaian sasaran kinerja perusahaan. Kemudian teman-teman semua, sumber rekrutmen yaitu berasal dari sumber internal. Nah, ini rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengisi posisi atau jabatan-jabatan yang kosong yang hanya memerlukan talent-talent dari internal perusahaan melalui suksesi jabatan atau kaderisasi dan juga melalui job posting. Kemudian ada rekrutmen sumber eksternal yang berasal dari luar perusahaan, yaitu rekrutmen umum. Nah, ini rekrutmen umum ini biasanya diperuntukkan bagi semua lulusan lembaga pendidikan yang ditunjuk. Kemudian rekrutmen khusus itu melalui anak perusahaan atau melalui pasar tenaga kerja. Kita ketahui bersama bahwa terkadang di suatu universitas ada namanya pasar tenaga kerja, ya. Universitas tertentu diadakan bursa tenaga kerja dan lain sebagainya. Kemudian melalui lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan perusahaan dan juga institusi lainnya. Selanjutnya yaitu rekrutmen umum ini dilakukan secara terbuka bagi lulusan pendidikan pasar tenaga kerja dan institusi lain melalui media website, ya, media cetak, media elektronik. Jadi info rekrutmen atau lowongan itu diumumkan melalui media-media massa, media-media umum. Kemudian rekrutmen khusus. Nah, rekrutmen khusus ini tidak diumumkan secara luas, ya teman-teman semua, ya biasanya dilakukan secara terbatas waktunya lulusan lembaga pendidikan pasar tenaga kerja tertentu serta institusi lain yang dituju. Nah, biasanya melalui direct shopping untuk universitas-universitas tertentu yang ditunjuk atau yang bekerja sama dilakukan direct shopping, ya. Kemudian program cooperating education dan juga ada program kerjasama sertifikasi pendidikan, bisa 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada program beasiswa. Nah, terkadang perusahaan-perusahaan melakukan program beasiswa untuk menjaring talent-talent terbaik, ya. Kemudian program kerjasama khusus dan juga rekrutmen dengan kualifikasi khusus. Nah, rekrutmen dengan kualifikasi khusus ini bisa melalui perusahaan-perusahaan lain, ya. Perusahaan-perusahaan lain yang perusahaan kita ambil untuk direkrut di perusahaan kita, tentu saja dengan kualifikasi khusus tadi, misalkan accounting, ya, tenaga accounting atau tenaga auditor dan lain sebagainya yang belum dimiliki oleh perusahaan, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semua, tahapan seleksi. Nah, biasanya tahapan seleksi ini berlaku secara umum di setiap perusahaan. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi, kemudian seleksi general aptitude test, kemudian seleksi akademik dan bahasa Inggris, seleksi psikotes, seleksi kesehatan, kondisi fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian seleksi wawancara, dan tahapan terakhir adalah on the job training. Nah, on the job training ini adalah seperti program magang, ya, di perusahaan, ya, dengan melihat kompetensi talent yang bersangkutan untuk kemudian dikembangkan dan direkrut menjadi pegawai tetap. Baik teman-teman semua, para praktisi HR, para dosen dan mahasiswa, serta para karyawan dan karyawati, bahwa tujuan rekrutmen dan seleksi adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan guna menjaga kontinuitas serta meningkatkan performance perusahaan. Rekrutmen yang direncanakan dengan baik akan menghasilkan talent atau calon pegawai yang tepat. Perencanaan rekrutmen atau perencanaan tenaga kerja haruslah diselaraskan dengan visi, misi, dan strategi dari perusahaan, sehingga akan didapatkan the right man on the right place in the right time. Demikian teman-teman,
video part 2 ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video part 3 yang akan mengulas pilar kedua dari 8 pilar manajemen sumber daya manusia. Terima kasih, tetap semangat, tetap bahagia, dan salam sehat.